Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Colony. Film ini akan mengisahkan keadaan bumi yang mulai kembali ke zaman es. Di kondisi seperti ini, manusia hanya bisa bertahan hidup dengan membentuk sebuah kelompok. Baiklah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan perkotaan yang tertimbun oleh salju. Kemudian, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang memperbaiki sinyal satelit. Pria ini bernama Sam. Dari suatu arah, terlihat seorang pria yang bernama Mason sedang menghukum seorang pria karena dia yang sedang sakit. Sam kemudian mendatangi Mason dan menyuruh Mason agar orang tersebut memutuskan pilihannya. Akan tetapi, Mason langsung menembak orang tersebut hingga tewas. Kemudian tertulis sebuah cerita jika di kondisi saat ini semua orang membentuk sebuah kelompok yang bernama koloni. Mereka tinggal di bawah tanah dengan beberapa persediaan makanan. Hal ini dilakukan untuk melindungi satu sama lain. Sam tinggal di koloni bernomor 7. Sam sudah tinggal di koloni ini semenjak dia masih kecil. Pada akhir-akhir ini, banyak sekali yang terinfeksi oleh penyakit flu. Agar penyakit tersebut tak menyebar, mereka semua setuju. Apabila ada yang sakit, maka mereka akan dikarantina. Jika keadaannya semakin memburuk, mereka diberikan pilihan untuk pergi dari koloni atau ditembak hingga mati. Sam kemudian menemui seorang pria yang merupakan pemimpin di koloni tersebut. Pria ini bernama Brick. Sam mengatakan jika Mason telah menembak seseorang yang telah memutuskan untuk pergi. Seketika, Brick pun langsung merasa terkejut. Dari arah lain, Brick diberikan kabar oleh petugas satelit jika koloni 5 yang pernah membantu mereka telah mengirimkan sebuah sinyal darurat. Setelah itu, Brick pun menyuruh Sam untuk mengumpulkan semua orang. Brick kemudian mendatangi Mason dan menyuruhnya untuk tidak melakukan tindakan sesuka hatinya. Orang yang dikeluarkan dari koloni karena sakit, mereka berhak memutuskan untuk pergi di tengah badai salju. Seketika, Mason pun langsung terdiam. Setelah itu, terlihat Sam yang mendatangi kekasihnya. Dia bernama Kay. Sam bersama Kay telah menjalin hubungan selama beberapa tahun. Kemudian terlihat semua orang yang kini berkumpul di sebuah ruangan. Brick menjelaskan jika dirinya membutuhkan kedua orang relawan untuk ikut bersamanya ke tempat koloni 5 berada. Sam mengajukan dirinya untuk pergi ke tempat tersebut. Kemudian seorang pria bernama Graydon juga menawarkan dirinya untuk ikut bersama Brick. Dari sebuah arah,
Tiba-tiba seorang wanita mengalami bersin dengan sendirinya. Wanita tersebut bersama dengan suaminya pun langsung dimasukkan ke tempat karantina. Pada keesokan harinya, Brick bersama dengan Sam dan juga Graydon, kini mereka pun memulai perjalanannya. Mereka bertiga kemudian melewati sebuah kota yang tertimbun oleh salju. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun tiba di sebuah jembatan yang menghubungkan dengan jalan di koloni lain. Di jembatan tersebut, mereka melihat seorang pria yang tewas dengan kondisi membeku. Brick mengatakan, jika di kondisi seperti ini, manusia tak akan bisa hidup lama jika mereka berada di permukaan. Sebab itulah mengapa setiap koloni membuat sebuah ruang bawah tanah. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Brick mengajak kedua temannya untuk beristirahat di sebuah helikopter. Di kondisi seperti ini, mereka tak bisa membedakan antara siang dan juga malam. Mereka hanya berpacu kepada sebuah jam yang mereka miliki. Di dalam helikopter, Brick menghubungi koloninya melalui sebuah walkie-talkie. Brick mengatakan kepada anggota koloninya untuk mencegah Mason jika dia akan membunuh orang sakit sebelumnya. Brick juga mengatakan jika orang yang sedang sakit tersebut hanya dia yang boleh memutuskan saat dirinya kembali nantinya. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Pada keesokan harinya, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan mereka sebelumnya. Setelah tiba di markas dari koloni 5, mereka merasa terkejut setelah melihat sebuah jejak darah yang berceceran di jalanan. Merasa jika ada sesuatu yang terjadi, Brick mengajak kedua temannya untuk masuk ke tempat tersebut. Setibanya di ruang bawah tanah, mereka bertiga pun merasa aneh dengan kondisi ruangan yang sangat sunyi. Sam kemudian membuka salah satu pintu yang terkunci sangat rapat. Saat mereka memasuki ruangan tersebut, terlihat seorang pria yang merasa sangat ketakutan. Pria ini bernama Leland. Leland mengatakan jika seluruh koloni 5 telah dibantai habis oleh seseorang, dan orang yang mengirimkan sinyal darurat ternyata itu adalah dirinya. Leland menjelaskan jika sebelumnya dirinya telah menemukan sebuah tempat yang memiliki sebuah alat untuk mengendalikan cuaca. Beberapa anggota koloni 5 pun memutuskan untuk mencari tempat tersebut. Namun, mereka tak pernah menemukan keberadaan tempat tersebut. Saat mereka kembali ke koloni, tak disangka ada sebuah kelompok kanibal yang berhasil mengikuti jejak mereka. Leland yang masih tersisa kemudian memutuskan untuk bersembunyi di tempat tersebut. Brick mengatakan jika tak ada siapapun di tempat tersebut. Brick mengajak Leland
untuk ikut bersamanya. Dari sebuah tempat, terdengar sebuah suara yang cukup mencurigakan. Leland yang mendengarkannya pun kemudian kembali mengurung dirinya di tempat tersebut. Brick bersama dengan yang lainnya kemudian mencari tahu tempat suara tersebut berasal. Tak disangka, mereka malah melihat beberapa orang kanibal yang sedang memakan manusia dari koloni 5. Dengan penuh emosi, Sam pun langsung menembak beberapa kanibal tersebut. Karena jumlahnya yang sangat banyak, mereka pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Graydon yang terpisah dari Brick dan juga Sam kini harus terbunuh oleh beberapa kanibal lainnya. Brick yang melihatnya pun kemudian mengajak Sam untuk segera keluar dari tempat tersebut. Setibanya di permukaan, Brick langsung meledakkan tempat tersebut. Brick berharap agar para kanibal tak bisa mengikuti jejak mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Brick mengajak Sam untuk beristirahat di helikopter sebelumnya. Pada keesokan harinya, Sam merasa terkejut dengan para kanibal yang masih mengikuti jejak dari dirinya. Setibanya di sebuah jembatan, Brick memiliki sebuah ide untuk meledakkan jembatan tersebut. Sialnya, sumbu dinamit yang dinyalakan oleh Brick malah mengalami mati karena kondisi yang sangat dingin. Dengan terpaksa, Brick pun mengorbankan dirinya untuk meledakkan jembatan tersebut. Sam yang tersisa kemudian bergegas pergi dari sana. Setibanya di depan koloninya, Sam melihat Mason yang kembali membunuh seseorang. Kay yang melihatnya pun kemudian berencana untuk menembak Mason. Namun, Kay mengurungkan niatnya setelah dirinya melihat Sam yang berada dari kejauhan. Saat Kay akan membantu Sam, Mason langsung memukul Kay yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Saat Sam mulai tersadar, Mason malah memborgol kedua tangan dari Sam. Sam mengatakan jika Brick dan Graydon telah tewas dibunuh oleh para kanibal. Mason yang mendengarkannya pun malah menjadikan kesempatan tersebut untuk menjadi pemimpin di koloninya. Mason juga tak percaya dengan perkataan dari Sam. Saat Mason pergi dari sana, seorang bocil berhasil mencuri kunci borgol yang berada di saku Mason. Sam kemudian mencari Kay yang terikat di sebuah tempat, sedangkan Mason bersama anak buahnya sedang memantau keadaan di luar permukaan. Mason mendapatkan sebuah kabar jika Sam berhasil melarikan diri. Beralih ke Sam, di sini dia pun menemukan sebuah tempat yang diceritakan oleh Leland sebelumnya, yang mana di tempat tersebut salju berhasil mencair. Sam kemudian mengajak Kay untuk pergi dari sana. Sialnya, Mason malah mencegah Sam yang akan pergi dari tempat tersebut.
Saat Mason akan menembak Sam, terdengar suara gedoran yang berasal dari pintu masuk. Saat dicek, benar saja itu adalah kumpulan para kanibal. Mason kemudian memerintahkan seluruh orang yang bisa memakai senjata untuk melawan para kanibal. Namun, mereka pun merasa heran dengan para kanibal yang tak kunjung menampakkan diri. Ternyata, para kanibal menyelinap masuk melalui sebuah ventilasi udara. Kini, pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit. Mason yang berada di tempat tersebut malah melarikan diri ke tempat perlindungan. Karena jumlah para kanibal yang terlalu banyak, beberapa anggota koloni 7 pun terbunuh dengan sangat sadis. Sam bersama Kay pun kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat perlindungan. Sam mengajak seluruh orang untuk menuju ke permukaan melalui sebuah ventilasi udara. Mason yang berada di tempat tersebut langsung meledakkan dirinya untuk membunuh para kanibal. Sialnya, ketua dari kanibal tersebut berhasil mengikuti jejak dari Sam. Sam yang tertangkap pun kini harus terlibat perkelahian dengan orang tersebut. Perkelahian pun terjadi dengan sangat sengit. Namun, Sam dengan kehokiannya akhirnya bisa membunuh ketua kanibal tersebut. Sam kemudian berjalan menuju ke permukaan untuk menemui semua orang yang berhasil selamat. Kini, Sam bersama dengan beberapa orang lainnya pun memutuskan untuk mencari tempat lain yang sekiranya bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Dan kemudian film pun berakhir.